Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen serta teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil implementasi tugas akhir mata kuliah layanan web, yaitu Sistem Informasi E-commerce yang bernama Lunai-Rebel, di mana ini sebuah platform belanja busana wanita berbasis web dengan estetika vintage elegan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, di mana di sini terdapat 2 orang, yaitu saya, salah satunya Aprilia Fatimah Putri Cahyani dengan NIM 230301096, dan rekan saya yaitu Najwa Nur Ajijah dengan NIM 23030100086. Pada perancangan sistem ini, kami bagi menjadi 2 fungsionalitas utama, yaitu ada sisi pelanggan dan juga sisi admin. Di proyek ini, saya Aprilia sebagai front-end developer yang bertanggung jawab penuh atas seluruh tampilan antarmuka dan interaksi pengguna. Alur interaksi pertama dimulai dari halaman login, di mana bisa kita lihat bersama antarmukanya mengusung palet warna hangat khas brand kami, yaitu primary brown dan krem untuk memberikan kesan vintage akademia. Dan di halaman ini terdapat 2 kolom utama untuk username dan password guna memvalidasi akun member serta tombol register untuk pengguna baru. Setelah login berhasil, pelanggan akan langsung diarahkan ke halaman dashboard pelanggan atau beranda utama, di mana di bagian ini header terpasang logo Lunai-Rebel yang elegan dan menu navigasi profil serta icon tas belanja. Dan di bawahnya terdapat menu koleksi pilihan sebagai etalase visual utama untuk memanjakan mata pembeli. Nah, kalau pelanggan ingin hunting baju, tinggal buka halaman katalog produk. Di sini kami mengimplementasikan bentuk card layout yang rapih untuk menampilkan foto, kategori, nama, dan harga produk secara dinamis, lengkap dengan tombol lihat detail. Selanjutnya di sini kita masuk ke halaman detail produk. Di sini saat tombol detail diklik, halaman detail produk akan terbuka. Dan di sisi kiri ada fitur gambar geser untuk melihat detail baju dari berbagai sudut, dan di sisi kanan terdapat rincian bahan serta pilihan ukuran dari S sampai XL, dan pelanggan tinggal pilih ukuran dan klik tambah ke tas belanja. Baju yang dipilih otomatis tersimpan ke halaman keranjang belanja, dan tampilannya berbentuk tabel terstruktur yang merinci nama produk, ukuran, harga satuan, dan kuantitas beli. Dimana di sini lengkap dengan kotak ringkasan total biaya di sebelah kanan, di sisi kanan, sebelum melangkah ke proses check out. Lalu selanjutnya masuk ke halaman formulir check out, di mana di sini pelanggan wajib mengisi informasi pengiriman logistik biar pelanggan nanti tidak capek untuk mengetik, dan kami juga menanamkan fitur autofill yang otomatis menarik data profile berupa nama, email, dan WhatsApp aktif dari akun member. Selanjutnya, setelah menekan tombol konfirmasi pesanan, sistem langsung menerbitkan halaman nota pesanan digital yang memuat nomor unik seperti ORD 52 atau selainnya, di mana di sini terdapat rincian belanja dan instruksi rekening bank tujuan transfer dengan status awal menunggu bayaran. Dan untuk selanjutnya, pelanggan kemudian melakukan transfer dan mengunggah foto bukti transfernya di sini, di mana seluruh pada riwayat transaksi ini terekam rapi di halaman riwayat belanja, dan pelanggan bisa memantau status pesanannya secara berkala. Serta di mana di sini dilengkapi tombol pembatalan pesanan mandiri jika diperlukan. Sebelum saya mengoper presentasi ini ke rekan saya, mari kita intip sedikit potongan source code di sisi front end ini. Dan saat mengirim data transaksi ini ke server, di mana di sini kami menggunakan metode Fetch API dengan metode POST untuk menembak endpoint API checkout. Dan kita mengirim data penting berupa ID produk, ukuran yang dipilih, dan jumlahnya dalam format JSON agar bisa diproses oleh backend. Nah, selanjutnya untuk melihat bagaimana backend mengelola data kiriman ini, memvalidasi stok di database, serta mengelola seluruh sistem di sisi admin, maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu backend developer Najwa Nur Ajijah. Kepadanya dipersilahkan. Halo semuanya, terima kasih kepada Aprilia atas operannya yang luar biasa. Perkenalkan, saya bertindak sebagai backend developer dalam pengembangan sistem Lunai-Rebel ini. Di sini saya akan
tanggung jawab penuh untuk mengelola data di dalam dapur. Backend menggunakan PHP dan framework Laravel. Serta ini memastikan seluruh aturan bisnis berjalan aman melalui arsitektur API. Melanjutkan alur transaksi dari Aprilia tadi ketika front-end menembak endpoint atau API atau checkout, hal pertama yang dilakukan oleh server backend adalah memvalidasi ketersediaan stok barang di database. Sesuai dengan struktur IRD yang kami rancang, data stok pakaian sengaja kami pecah ke dalam tabel produk stok berdasarkan versi ukuran size agar pencatatannya akurat. Kode backend ini bertugas mengecek jumlah kuantitas di gudang data. Jika stok kurang yang diminta, server langsung membalas dengan status error 400. Namun jika stok aman, transaksi akan diteruskan dan data pesanan resmi direkam ke database. Sekarang mari kita lihat bagaimana data-data tersebut dikelola pada sisi admin. Layar saat ini menampilkan halaman dashboard. Admin yang menjadi pusat kendali operasional toko. Di bagian atas, sistem menyajikan metrik performa toko secara real-time seperti toko omset, total pesanan masuk, dan total koleksi produk aktif. Di bawahnya terdapat grafik batang stok per kategori produk yang dinamis. Grafik ini dibangun memanfaatkan library Chart.js yang langsung memetakan sisa stok kategori. Ada blus, kemeja, blazer, dan dress berdasarkan data terupdate dari server. Selanjutnya adalah halaman manajemen produk. Halaman ini membuat tabel seluruh koleksi pakaian foto prantijau, harga setahun, dan rincian sisa stok per ukuran S, M, L, dan XL secara transparan. Jika admin ingin menambah barang baru, subhalaman tambah produk menyediakan kolom input terstruktur untuk mengisi nama koleksi, pilihan kategori melalui komponen drop-down, harga setahun, unggahan file foto, serta penentuan jumlah kuantitas stok spesifik pada tiap ukuran. Begitu juga jika ada data yang memerlukan perubahan, fitur update produk akan memuat kembali data halaman secara otomatis dari database, sehingga admin tinggal mengetik informasi yang keliru, menyimpan kembali. Proses pengelolaan transaksi dikontrol melalui halaman daftar pesanan. Di sini admin bertugas verifikasi bukti transfer yang diunggah pelanggan. Jika valid, admin mengklik opsi kirim yang akan memunculkan jendela pop-up input pengiriman. Admin diwajibkan menginput nama jasa ekspedisi beserta nomor resi pengiriman resmi sebelum menekan konfirmasi agar statusnya otomatis berubah menjadi dikirim. Di halaman riwayat belanjaan pelanggan. Halaman terakhir dari sistem kami adalah halaman laporan penghasilan antarmuka. Ini berfungsi menghasilkan dokumen ringkasan digital resmi yang mencantumkan nama petugas administrasi serta kalkulasi total pendapatan bersih toko. Untuk menjamin keaslian laporan keuangan tersebut, di sisi back-end kami menerapkan aturan bisnis yang sangat ketat melalui query database berikut ini. Bisa dilihat kita pada potongan kode back-end ini, pendapat atau omset hanya akan dihitung jika status transaksi sudah benar-benar selesai. Sistem secara ketat memfilter data agar pesanan yang statusnya masih menunggu pembayaran tidak masuk ke dalam penghitungan laporan penjualan. Hal ini menjamin dokumen laporan finansial yang dicetak oleh admin memiliki tingkat akurasi 100% dan terbebas dari risiko salah hitung manual. Kesimpulan kolaborasi arsitektur API backend yang aman dalam menjaga logika bisnis dipadukan dengan implementasi antarmuka front-end yang estetik dan informatif. Membuat seluruh 12 halaman fungsional pada sistem linear label ini berjalan dengan optimal dan sukses. Demikian presentasi video demonstrasi aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selama penyampaian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.